Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua anak-anak? Bapak harap kabar kalian hari ini baik semua, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, bila ada teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan agar cepat sembuh. Materi hari ini adalah tentang tata krama. Apa itu tata krama? Ada yang tahu? Kalau Bapak boleh mengingatkan sedikit, tata krama atau adat sopan santun telah menjadi bagian dalam hidup. Sebagai contoh, pada waktu kalian masih anak-anak, waktu kecil dulu, ayah atau ibu kita sudah melatih kita untuk menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan mengucapkan terima kasih. Tentu kalian masih ingat. Ayo, ingat enggak? Nah, itu adalah salah satu contoh tata krama. Orang tua kita pun melatih kita cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Ada enggak orang tua kita yang menyuruh kita makan dengan menggunakan tangan kiri? Nah, tentu tidak ada kan? Semua orang tua menyuruh kita agar makan menggunakan tangan, iya benar, tangan kanan. Mengapa jadi harus tangan kanan? Karena itu adalah tangan yang baik. Nah, itu adalah contoh kecilnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan aturan untuk menghargai hak dan kewajiban mereka sebagai makhluk Tuhan. Sikap kita sebagai manusia menentukan karakter kita selanjutnya. Apa yang kalian tanam hari ini maka akan kita panen pada masa yang akan datang. Kita tanam yang baik maka akan mendapat hasil yang baik. Begitu pula sebaliknya, bila kalian berlaku buruk pada masa sekarang, maka akan mendapatkan hasil yang buruk. Seperti itu. Sikap manusia mencerminkan kualitas hidupnya. Bila kalian ingin berkualitas dalam hidup, maka biasakan kita agar memiliki karakter yang baik. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang berada di luar adab sopan santun. Sebagai contoh, bila kita tidak terbiasa jujur sedari kecil, kita sering melakukan kebohongan kecil, seperti contoh misal tugas dikerjakan oleh orang tua, dituliskan oleh orang tua, tapi diakui bahwa itu tugas kalian yang mengerjakan, tulisan tangan kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh kebohongan. Nanti akan terbiasa kalian berbohong. Kebohongan-bohongan tersebut akhirnya menjadi lebih besar. Kalian akan berani mencuri, merampok, membunuh, korupsi, dan kejahatan-kejahatan yang dimulai dari kebohongan tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang tua. Sikap kepada orang tua haruslah baik. Mengapa harus baik? Karena orang tua adalah orang yang melahirkan dan merawat kita sedari kecil dulu. Mereka harus kita sayangi, harus kita jaga juga, dan kita harus berbakti kepada mereka. Dalam ajaran agama Islam, ada yang dinamakan birrul walidain, yaitu etika yang menunjukkan suatu tindakan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua.
berbakti kepada orang tua ini hukumnya wajib. Meskipun seandainya orang tua kita itu berbeda agama atau keyakinan, itu wajib. Tentu kalian pernah mendengar surga di telapak kaki ibu. Nah, itu salah satu kiasan bahwa kita bila ingin mendapatkan surga, maka kita harus apa? Ya, kita harus berbakti kepada ibu. Tapi bukan hanya ibu loh. Ayah juga, jangan lupakan jasa ayah. Ayah merawat kita sejak kecil. Selalu misalnya kita mau belanja, yang cari uang siapa? Ayah kan? Nah, ayah yang kerja berangkat subuh, pulang maghrib, pulang gelap, capek, itu ayah. Setiap anak wajib mentaati setiap perintah dari kedua orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi, kalau orang tua kalian menyuruh atau meminta tolong kepada kalian untuk menyapu halaman, segera lakukan. Karena menyapu halaman termasuk membantu pekerjaan ibu. Kalau ibu yang mengerjakan, tentu ibunya capek, nanti sakit. Siapa yang masak? Mau nggak tidak makan seharian? Namun, bila bertentangan dengan perintah Tuhan, seperti misalnya ayah kalian atau ibu kalian menyuruh, Adul, itu ada sendal di masjid, ambil aja ya. Nah, itu salah. Kalian bisa menolaknya. Masa kalian disuruh mencuri? Nah, tentu tidak boleh. Materi berikut ada 12 hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kita sebagai anak harus mendengarkan ucapan kedua orang tua. Jadi, bila orang tuanya lagi ngomong sama kamu, dengarkan. Jangan ditinggalkan atau masuk kamar. Orang tuanya ngomong di luar sendirian, kamunya di kamar. Nah, itu tidak baik. Jadi dengarkan. Inggih mak, inggih bah, kada lagi bah. Nah, didengari. Lalu yang kedua, kalau mereka lagi duduk, kalian jangan berdiri. Duduk juga. Tapi berdirilah ketika mereka berdiri. Jadi kalau lagi ngobrolan atau duduk nonton TV, kalian jangan berdiri atau malah lari-lari di hadapan orang tua. Nah, itu kada bagus, itu tidak baik untuk dilakukan. Yang ketiga, mematuhi perintah keduanya. Tidak ada orang tua yang menyuruh anak untuk berbuat jahat atau yang mencelakakan anaknya tersebut. Tentu seluruh orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya. Sedari kecil kita dilajari oleh orang tua agar berguna saat kalian besar. Abah kita malajari mencangkul. Apa gunanya? Supaya kalau kalian sudah tua nanti, tidak perlu lagi upah akan mencabut rumput lawan orang. Tapi cabuti seorang, ambil cangkul, cangkuli rumputnya. Nah, itu kalau abah menyuruh mencangkul, mama ya juga. Misal, Dul, basuh baras, berasihi barasnya. Imbah dibasuh, dibuatnya banyu saine ukurannya. Kena andak di pemanas. Nah, tujar mamanya. Mamanya kadang yang asal perintah aja pang.
Berarti mamanya menyuruh supaya adul kaina kawa bemasak, walaupun adul itu lelakian. Amunnya ada bini kaina tuha nyaman aja adul kalau menyuruh. Busia adulnya kada payu-payu, kada kawin-kawin. Masa aur makan di warung aja kada kaduitan makan di warung, kayak pamun laparnya tengah malam jam 2 malam atau pas besahur tulaklah ke warung. Nah, seperti itu orang tua harus kita patuhi perintahnya. Yang keempat, tidak berjalan di depan keduanya saat mereka sedang duduk. Nah, berjalan aja kada boleh, apalagi buka nah kita lalu lalang di hadapannya bebukahan bajakan non kawan tuh kada boleh, tuh kada ada sopan santunnya lawan kuitan. Tapi kalau kita terpaksa melewati ke dua orang tua lagi duduk atau orang yang lebih tua duduk, kita harus bawa, iya kita harus menundukkan badan, bilang mak, bah, permisi. Atau yang duduk itu lagi acil di sebelah rumah, cil permisi, wadah empat lalu sambil bertunduk badan, jangan dangus lalu lalang buka pulang, sambil buka bekantut pulang. Nah tuh kada baik kayak itu. Tapi harus bepadah, harus bilang permisi. Tapi kalau masih ada jalan lain, bisa aja lewat di jalan tersebut. Jadi nih mama abah lagi duduk di ruang tamu, ada tamu, amunnya pintu dapur terbuka, jalan dapur aja bubuhanmu hendak keluar. Tapi kalau kada ada jalan, bepadah permisi. Tapi sambil bepadah juga pang amunnya jalan dapur tuh turun, busia mamanya tamu tuh tadi kawan mamanya berbagi duit mencari dirimu, kada dapat duitam orangnya kada bepadah tulak. Oke, yang selanjutnya yang kelima, jangan bersuara lebih keras daripada orang tua. Mamanya bepandir memadahi, loh bemasak loh hai, baras ada di wadahnya tapi nasinya habis, bemasak lah loh. Nahuti aja si aluhnya, koler mah lapah bulik sekolah disuruh bemasak. Sambil bermamai si aluh, sarik si aluh lawan mamanya. Tuh kada boleh, jangan sampai seperti itu. Tekajut mamanya, tong ada gugur jantung, mana gugur jantung meninggal kada bisa lagi mama, kada ada lagi yang membangun nih pagi-pagi, kada ada lagi yang menguruti monnya malam sambil menggaroki punggung. Selanjutnya yang keenam, bila orang tua memanggil nama kita, kita harus segera menyahut. Jangan pura-pura kada mendengar, pura-pura tuli, dan pura-pura bisu kada menyahuti. Mamanya mengiau, memanggil di dapur menyuruh makan. Dul, dul, makan dul. Nasi sudah siap, sudah bekaut. Nih iwaknya patin panggang, bersambal asam. Sayurnya sayur urap. Nah, kiau mamanya. Ada juga menyahuti. Sarik mama tuh kayak itu, kayak dijengok di kamar, sibuk lagi memicik HP, pada menggawi tugas mah. Padahal kada tugasnya setomat aja 10 menit aja dibari Bapak Aryo. Tapi kada menyaut-nyaut, mbah dijengok sekalinya main prepayar, cocok aja kada menyahuti. Nah itu kada baik lah. Jadi segera
menjawab apabila dipanggil oleh orang tua. Mun kada menyaut-nyaut tuh ya dikira orang bisu atau tuli. Akun lah. Maka kita manusia normal. Gunakan telinga dengan baik, gunakan mulut dengan baik. Mulut untuk berbicara, telinga untuk melihatkah telinga? Ya, untuk mendengar. Selanjutnya yang ketujuh. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan kepada keduanya, tidak pula mengungkit-ungkit bahwa ia sudah mematuhi perintah keduanya. Nah, jangan sekali-kali bepadah kita lawan mama lawan abah. Semalam nang membawa naik sepeda motor ulun kehujanan. Ada daya abah guring aja, mama di dapur aja, ulun nang membawa naik sepeda motor. Nah, tuh ada baik tuh ngarannya mengungkit-ungkit. Beberanai aja, kuitan tuh tahu aja. Mun abah teguring dikira mama nang anak. Ada mungkin abah guring sambil membawa naik sepeda motor hari hujan pas di tanah. Tahu aja orang tua kada usah diungkit-ungkit angka itu. Selanjutnya, selalu bersemangat untuk mendapatkan keridoan atau keikhlasan dari orang tua. Semangat kita harus bisa bersemangat biar orang tua tuh ikhlas. Apabila orang tua itu ikhlas atau ridho dengan kita, nyaman karena hidup kita. Kadang alih tidak susah karena saat kita tua. Karena kita bisa anak juga merasakan tuh kayak apa anak kita apabila kelakuan anak kita itu seperti kamu sekarang. Bila kamu baik kepada orang tua, lembut lawan orang tua, lakas apabila disuruh oleh orang tua, sama karena anaknya kayak itu juga. Amun kamu sekarang dikiau ngalih, disuruh ngalih, karena anaknya sama kayak itu juga. Annya dibalasakan juga lawan Tuhan kayak itu. Yang selanjutnya, jangan marah dengan orang tua. Mau mae suruh terus piane. Ada aja ading, ada aja kakak, ulun terus nang disuruh. Nah, tuh sarek. Tuh marah ngarannya. Atau mun kada, mak kok kawanan mae HP-nya RAM-nya nang 4 giga. Apa ulun RAM-nya nang 2 giga, tukarakan mae. Jar mamanya kada berduit, nah kayak abah belum begawi lagi dapat duitnya kada banyak lagi. Ada kawa amunnya kada hendak menukarkan HP, ulun bakar rumah. Ulun cucol pakai minyak gas, lawan bensin. Sarek lawan kuitan. Menangis mama abahnya melihat kelakuan anaknya. Aur sarek aja di rumah. Mahamuk aja. Pacahan dinding disepaki. Habis ada berdinding lagi rumah. Jadi jangan sekali-kali kita marah kepada orang tua. Selanjutnya, tidak memasang muka masam di hadapan mereka. Tahulah muka masam itu seperti apa. Muka masam itu muka orang kecewa, orang yang kada hendak managur tuh bila bertamuan bepaling muka lawan orang tua kada baik kayak itu, dan kada boleh orang tua apalagi ibu adalah orang yang melahirkan kita ke dunia. Jangan sekali-kali bermasam wajah di hadapan mereka. Selanjutnya,
selalu meminta izin kepada keduanya apabila kita ingin pergi. Sore-sore hendak bakalayangan di lapangan bola, pada lawan orang tua. Tulak sekolah jangan hendak minta duitnya aja hanyar bepada, amonnya kada dibari duit kada bepadahan langsung tulak mencari mamanya. Sore-sore disuruh mamanya guring, tidur dulu siang ya mamanya, guring dulu kada tulak juga masih kada bepadahan pulang tulak di dapur. Tempulu mama ada tamu, jalan belakang aja aku tulak toh kada bepadahan ngarannya, tapi bepada bilang dulu lawan orang tua, mak ulun mak lah hendak tulak bakalayangan. Amon mamanya baik, kelayangannya adalah nak, nah mama bari duit gesan nukar kelayangan, nah temennya bepada, monnya kada bepada kada dapat kayak itu. Nah itu tadi adab terhadap orang tua. Mumpung mereka masih hidup, kalian terapkan adab tersebut mulai sekarang. Bagi yang sudah menerapkan, bagus, dan dilanjutkan. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Tapi ada pertanyaan dari kawan kita juga, Pak, kayak apa Pak? Mama ulun pai kadada lagi, mama ulun sudah meninggal. Atau Pak, abah ulun kadada lagi Pak, abah ulun sudah meninggal. Atau abah ulun tulak pai jauh kada bulik-bulik lagi, ada juga nang kayak itu betakun. Maka kita bisa melakukan adab dengan cara yang pertama, apabila orang tuanya jauh, kita doakan mereka agar mereka selalu sehat dan selalu ingat dengan kita. Nah, kita doakan yang baik. Jangan abahnya jauh di sana, mudahan abah garing nyaman bulik ke rumah, jangan kayak itu. Tapi doakan yang baik, mudahan abah sehat, banyak duit di sana begawi, nyaman bulik aku kawa berjalanan ke pantai Tangkisung. Nah, doakan yang baik. Apabila orang tuanya sudah meninggal, ziarahi kuburnya, datangi kuburnya, cabuti rumputnya, ambili dedaunan yang kering yang berguguran di atas kuburnya, lalu doakan mereka, mohonkan ampunan Tuhan untuk mereka yang sudah meninggal. Doakan mama atau abah yang sudah meninggal. Sudah, kalau di pelajaran agama dilajari doa untuk orang tua, kayak apa doanya, ada yang ingat? Atau setiap sholat yang agamanya Islam, setiap sholat membaca, kalau bapak biasanya membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Atau yang artinya seperti berikut, Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa abah mamaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil dulu. Nah, itu doanya kalau agamanya Islam. Kalau agamanya non Islam bisa menyesuaikan doanya ya. Oke, ini saja Bapak akhiri. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya.
jaga kesehatan selalu dengan makan makanan yang bergizi. Selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.